wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Ida. Hari ini kita akan belajar tema tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Oke. Pada materi ini kemarin anak-anak juga sudah membahas ya tentang organ gerak pada hewan. Nah, yang belum adalah pada manusia. Nah, kita akan sedikit membahas terlebih dahulu ya tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sebelum ke organ gerak, kita belajar dulu memahami sebuah paragraf. Nah, paragraf ya kalau kita membaca sebuah bacaan atau paragraf itu dibentuk oleh dua unsur yaitu ide pokok dan ide penjelas. Nah, ide pokok sendiri itu apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Ada yang ide pokok itu sama persis dengan kalimat utama. Ada juga yang inti atau kesimpulan dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu letaknya di kalimat utama. Ide pokok juga disebut sebagai gagasan utama atau sebagai gagasan pokok. Jadi jangan bingung ketika ada soal yang diperintahkan untuk mencari gagasan utama atau gagasan pokok karena itu berarti sama dengan ide pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, ide pokok itu setiap paragraf ya. Ketika bacaan itu terdiri dari misal 3 paragraf, berarti setiap paragraf itu terdiri dari satu ide pokok. Kemudian kalimat utama. Nah, tadi kan ide pokok itu terdapat pada kalimat utama ya. Berarti sekarang kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, kalimat yang penting. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang paling penting. Kemudian kalimat yang lain itu menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Penjelas. Nah, fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, jadi kalau anak-anak baca sebuah paragraf gitu ya, sebuah bacaan, maka kalian jika ingin memahami paragraf tersebut atau bacaan tersebut, maka kalian harus bisa menentukan atau mencari ide pokoknya, karena itu adalah penjelas inti dari sebuah bacaan. Nah, cara menentukan ide pokok bagaimana Bu Guru? Misalkan nanti ada soal, ada bacaan, kemudian kalian disuruh untuk mencari atau menentukan ide pokoknya. Nah, yang pertama adalah membaca teks. Nah, dibaca dulu tentunya ya, seluruh teks dibaca dulu ya, setiap paragrafnya. Kemudian, mencari kalimat utamanya. Nah, dicari kalimat utamanya, kalimat yang paling penting itu yang mana? Yang merupakan pokok dari bacaan tersebut. Kemudian, mengubah kalimat utama menjadi kalimat inti. Nah, jika kalimat utama terlalu panjang, maka kalian bisa menyimpulkannya dalam sebuah kalimat inti yang lebih singkat, jelas, dan padat. Kemudian tandai informasi penting. Nah, info-info yang penting itu, maka kalau kalian membaca itu sambil digarisbawahi informasi penting atau poin-poin dari bacaan yang kalian baca. Kemudian, terakhir, baca kembali dengan teliti sampai kalian menemukan ide pokoknya. Ide pokok. Oke, selanjutnya, nah, kita masuk ke IPA. Kalau yang tadi bahasa Indonesia ya, tematik bahasa Indonesia. Kalau yang tadi sekarang masuk ke tematik yang IPA. Alat gerak
Nah, sekarang masuk ke organ gerak ya pada manusia dan hewan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, sama ya, hewan dan manusia itu terdiri dari dua alat gerak aktif. Walaupun kemarin anak-anak sudah menyebutkan ya alat gerak dari berbagai macam hewan, ada ikan, ada apa tuh namanya, burung gitu ya. Kalau ikan alat geraknya berupa apa? Sirip dan ekor. Kalau burung kan sayap, kalau kuda itu kaki, seperti itu ya. Nah, sekarang alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini adalah otot. Nah, otot disebut alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot itu menggerakkan tulang. Jadi yang sebagai fungsi penggeraknya, yang pengaruh untuk bergerak itu adalah otot. Disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, jadi kita kan manusia, baik manusia maupun hewan kan terdiri dari otot dan tulang. Nah, kalau otot itu adalah alat gerak aktifnya, sedangkan tulang itu alat gerak pasifnya ya. Kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya, harus digerakkan, harus dipengaruhi untuk bergerak. Siapa yang pengaruhi? Itu adalah otot. Maka tulang disebut alat gerak pasif. Kalau pasif itu kan cenderung diam ya. Kalau aktif itu kan bereaksi atau yang apa namanya, yang menggerakkan. Jadi kalau aktif itu yang menggerakkan itu otot, kalau pasif itu tulang. Nah, itu betul-betul pahami ya. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Maka sistem gerak pada manusia dan hewan itu terdiri dari alat gerak aktif dan pasif yang organnya itu tentunya berbeda-beda ya kalau pada hewan. Kalau pada hewan kan ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan ekor, apa namanya, perut, bahkan kemudian sirip, seperti itu. Oke, penjelasan hari ini cukup sekian saja. Nanti anak akan lebih memahami dengan kalian membaca teks yang ada di LKS, kemudian kalian coba untuk mengerjakan soal-soalnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas dengan bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.